Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama saya Amar Porang Borneo. Oh ya kawan, di pagi hari ini saya akan berbagi tips gimana caranya menanam porang atau umbi porang, atau kalau orang Kalimantan menyebutnya dengan bagang atau umbi maya, khususnya bagi petani-petani yang baru atau pemula. Oke kawan, memang porang ini tergolong jenis umbi atau tanaman yang gampang sekali ditanam, tapi perlu diketahui bahwa porang ini nggak bisa disamakan dengan tanaman yang lain, baik lombok, melon, atau tomat dan lain sebagainya. Karena kalau lombok, tomat, melon itu kawan-kawan bisa tanam di musim apapun, tapi kalau porang nggak bisa. Jadi harus sesuai aturannya atau musimnya. Kapan musim tanam yang tepat? Di sini saya akan berbagi tips, yaitu yang perlu dipahami dulu atau yang perlu disiapkan dulu adalah 5M. 5M itu apa? Jadi sebelum tanam porang harus 5M ini harus disiapkan atau diketahui dulu. M yang pertama yaitu mengecek pH tanah. Nah, ini yang sangat dipahami dulu. Karena saya yakin setiap petani itu tahu pH tanah itu apa. Tapi sangat jarang sekali ketika petani itu mau tanam, baik tanam apapun itu, mengecek pH-nya. Nah, jadi pokoknya asal tanam, serah diolah, asal tanam tanpa dilihat tanahnya dulu pH-nya berapa. Karena pH yang netral atau yang bagus itu kan 7, itu pH netral. Jadi, dan porang ini yang sudah saya lakukan riset, baik tanaman saya sendiri, baik tanaman teman-teman saya, umbinya yang paling bagus itu adalah pH-nya antara 6 sampai 7. Di 6,5, 6,8 itu yang paling bagus umbinya. Kalau pH-nya cuma 4,5 atau mungkin 5,5 yang saya yang sudah saya alami di lapangan, itu kurang bagus umbinya. Jadi hitung-hitungannya seperti ini kawan. Kalau kita nanam 1 hektar porang, itu kalau yang sudah umum kita ketahui, kalau jarak 1 kali 25 itu isinya kan 40.000. Kalau pH-nya bagus, itu kemarin yang sudah saya ketahui, kalau di daerah, mungkin kalau orang Kalimantan tahu, di daerah Pengaron ya, Pengaron tuh pH-nya 6,7, itu umbinya satu musim, itu bibit 1 on, itu satu musim bisa keluar 2 sampai 3 kilo. Itu satu musim keluarnya seperti itu umbinya. Nah, kalau di tempat lain yang saya cek umbinya bibit dengan yang sama, pH-nya 5, itu keluarnya cuma 8 on, 1,5 kilo. Nah, jadi kita lihat analisa seperti itu perbandingannya kawan. Kita hitung-hitungan aja. Kalau seandainya anggap kita patokannya 1 kilo aja. Kalau seandainya pH-nya itu bagus ya, yang sudah saya alami, pH-nya itu 6,7, itu anggap keluarnya 1 kilo aja. Dan di sisi lain dengan pH yang nggak bagus keluarnya cuma 7 on. Anggap kerugian kita sudah 3 on dalam satu pohon porang. Kalau kalikan 40.000, kita kerugiannya sudah kurang lebih 12 ton per hektarnya. 12 ton per hektar, anggap kalikan 10.000 itu aja, kita hitung yang paling enak aja, sudah 120 juta kawan kerugian kita. Padahal untuk menambah satu digit angka, umpama pH kita itu 5 menjadi 6, itu kan 1 hektarnya 2 ton dolomit, itu harganya cuma 2 juta. Kalau dinaikkan menjadi 5 ke 7 berarti biayanya cuma 4 juta. Dengan kita biaya 4 juta atau mau rugi 120 juta, ya kawan-kawan bisa berpikir sendirilah enak mana. Itu nanam apapun, nggak porang aja, senanam apapun memang kuncinya itu di pH. Jadi saya kemarin tuh beli alat seperti ini, alat pH, yaitu merek daging murah. Jadi menurut saya, sebenarnya saya tahu ini sudah lama, cuman baru bisa kebeli tahun ini. Ini merek daging murah DM5, harganya kemarin saya beli 1,3, harganya antara 1,3 sampai 2 juta lah paling mahal. Ini menurut saya daging murah ini alat pH atau soil tester yang paling akurat menurut saya. Jadi kawan-kawan bisa beli ini di online banyak ya. Itu satu. Tadi pH ini sangat fatal ketika kita nggak pahami dulu.
Ibarat rumah, pH ini adalah pondasi kawan. Jadi mau sebagus apapun rumah kita, mau dibangun tingkat berapa rumah kita, atau kalau pondasinya nggak bagus atau nggak kuat, ya nanti akan ambruk juga. Itu analoginya. Dan analogi yang kedua, kalau bahasa saya, sehebat apapun kita jadi petani, sebagus apapun pupuk kita yang mau kita berikan kepada tanaman kita, kalau pH-nya rendah atau asamnya tinggi, juga akan dicerna dengan baik atau dimakan semuanya oleh tanaman kita, maka hasilnya juga kurang bagus. Itu yang pertama kawan. M yang kedua yaitu menyiapkan bibit yang bagus. Bibit yang bagus seperti apa? Kalau bibit katak ya harus yang durman, jangan potesan. Itu bibit yang bagus. Jadi jangan bibit yang masih muda dipotes atau dipotel bahasa Jawanya ya, dibuat bibit katanya, itu nggak bagus, bisa juga nggak tumbuh. Kalau bibit memang bibit dari umbi, juga harus umbinya umbi yang sudah durman ya. Kalau memang sudah durman, dia tumbuh lagi memang 1 cm 2 cm itu nggak apa-apa ditanam, asalkan jangan tinggi, mungkin setengah meter, itu kurang bagus karena saya sudah nyoba. M yang ketiga yaitu menanam di waktu yang tepat. Nah ini sangat jarang sekali diketahui oleh petani porang pemula. Ini yang kemarin yang tadi saya bahas. Nah, menanam porang ini enggak seperti lemon atau lombok dan sebagainya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, dan waktu ini sudah ditentukan oleh yang kuasa, sudah nggak bisa ditoleransi kalau porang ini. Kalau musim tanamnya waktunya tanam ya tanam, kalau enggak ya enggak. Tanamnya kapan? Yaitu paling awal bulan 8, paling akhir bulan 11, itu yang paling bagus. Karena di tahun kemarin saya juga tanam mulai di bulan 11, 12, 1, 2 saya tanam semuanya. Yang 1 sama 2 sama sekali nihil, modal sapi pulang kelinci kawan. Jadi itu yang harus ketahui. Jadi tahun kemarin tuh di Kalimantan ini khususnya banyak sekali petani yang bangkrut gara-gara nggak paham, dikira tanam porang itu gampang. Ya memang gampang, tapi kalau sudah tahu ilmunya gampang. Itu yang ketiga yaitu menanam di waktu yang tepat, jangan melebihi bulan 8 sampai bulan 11. Yang keempat yaitu memupuk cair organik, baik padat maupun cair. Jadi kawan-kawan harus memupuk itu kapan gitu lah, yang tepat itu. Pupuk organik atau pupuk padat organik seperti apa? Perlu ketahui bahwa pupuk ayam atau kotoran ayam itu bukan organik. Ya memang ada organiknya, itu hanya nggak lebih dari 20%, yang lainnya kimia, karena makanannya juga semua kimia gitu. Jadi pupuk organik itu apa? Ya pupuk fermentasi, baik itu kotoran hewan, kotoran sapi atau kotoran kambing yang sudah difermentasi atau mungkin kompos dari daun-daunan, itu namanya pupuk organik. Pupuk cair organik juga sama. Pupuk organik itu kalau organik, kalau pupuk hayati ya hayati lain. Jadi itu nggak bisa disamakan. Jadi itu yang minimal berapa kali, 1 kali panen 1 kali musim, minimal 3 kali untuk pupuk cair ya. Pengocoran itu 3 kali, bisa di bulan pertama setelah tanam, habis itu di bulan kedua, di bulan ketiga. Kalau pupuk padatnya ya minimal 2 kali juga. Jadi yang bagus seperti apa memupuk porang itu? Kalau sudah tumbuh, jangan sebelum tanam dikasih pupuk, jangan. Itu kalau pengalaman saya. Jadi sudah tumbuh kira-kira 1-2 cm atau mungkin 10 cm, bisa mulai dipupuk padatnya atau pupuk cairnya juga barengan, juga bagus. Yang kelima yaitu memanen di bulan yang tepat. Nah, ini hubungannya dengan harga soalnya kawan. Kalau kita manen nggak tepat, artinya sebelum durman kita tanam, kita panen, maka juga hasilnya harganya murah. Jadi di bulan apa manen yang bagus? Antara bulan paling cepat bulan 6, paling akhir bulan 8 lah. Jadi pas setelah panen langsung tanam lagi itu nggak apa-apa. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi harganya kalau bulan 6 itu biasanya masih agak murah harganya, karena kadar air masih tinggi. Kalau di bulan 7, bulan 8 itu pasti mahal sudah, karena kadar air sudah rendah, harganya sudah pasti tinggi. Mungkin itu aja kawan dari saya, tips dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi khususnya petani porang pemula. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selamanya.